Pace Ebene. Perkenalkan saudara-saudari yang terkasih, nama saya James Yuhombing. Pada kesempatan ini saya sedikit membagikan pemahaman saya tentang perikop Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara terkasih, pada kesempatan ini saya tidak mengulas semua perikop ini dari ayat 41 sampai 52. Saya akan mengambil makna atau ayat-ayat yang menurut saya berkesan. Pertama di perikop ayat 41. Dikatakan di sini, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Perjanjian Lama menyatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi itu harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun. Selalu mereka pergi ke bait Allah, minimal itu sekali dalam 3 tahun. Yaitu pada hari raya roti tidak beraki, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok Daud. Ini ada dalam kitab Ulangan bab 16 ayat 16. Pada masa Yesus juga, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem biasanya hadir 1 hari dalam setiap perayaan yang saya katakan tadi, sekali saja. Dan pada waktu itu, Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dalam situasi ini pastilah sangat menyenangkan, karena kita tahu bersama Yerusalem itu adalah ibu kota, kota besar pada saat itu. Pada saat itu, orang-orang Yahudi beranggapan bahwa setiap anak selalu mempunyai 3 guru utama. Yang pertama itu adalah ibunya. Kenapa? Karena ibunya lah yang selalu membesarkannya, dari dia lahir sampai dia dewasa. Kemudian peran pendidik yang kedua itu diambil oleh ayahnya, hingga anak itu memasuki masa pubertas atau itu di usia umur 12 sampai 13 tahun. Dan itulah peran Yusuf membawa Yesus pergi ke bait Allah. Pada usia itu juga
seorang anak mulai masuk dunia orang dewasa. Dan mereka wajib hidup menurut ajaran Taurat. Kini, gurunya ialah Taurat itu sendiri. Maka pada umur-umur itu seorang anak diinisiasi atau diberikan sejenis upacara, sehingga ada istilah anak ajaran Taurat. Dan sampai saat ini di kalangan Yahudi itu masih dihidupi, masih mereka lakukan. Dan anak-anak selalu hadir ke pesta besar bersama orang tuanya. Dan inilah yang dialami Yesus, ikut hadir ke pesta besar. Dan dalam situasi ini, Yesus juga mengalami pesta itu, situasi itu. Kemudian dia dapat ikut mendalami Taurat karena ia tinggal di bait Allah, bertanya jawab dengan para ahli agama, seperti yang kita dengar tadi, yaitu di ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Inilah yang dialami Yesus, dilakukan Yesus. Di bait Allah ada kelompok-kelompok sekolah ahli Taurat. Kita bisa bayangkan dalam situasi ini Yesus berpindah-pindah dari kelompok satu ke kelompok berikutnya. Di sana dia mengikuti semua pelajaran-pelajaran, sehingga itulah alasan mengapa dia terpisah dari orang tuanya, Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria sendiri juga pada saat itu sibuk berbicara dengan para orang tua lain dan kenalan di situ. Apabila kita pesta, pasti di sana banyak kenalan-kenalan kita. Dan secara tidak sadar kita juga terlarut asik dalam situasi itu. Yusuf dan Maria pun sibuk dan asik dalam situasi itu. Saat itu Yesus pergi bersama mereka. Dan sesudah perayaan selesai dan dalam perjalanan pulang, barulah tersadar Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Kita bisa lihat dalam perikop 44 sampai 45. Tentu sebagai orang tua dan kita ikut dalam situasi ini, perasaan yang pertama yang kita alami ketika kita kehilangan anak, pasti terjadi kepanikan. Pikiran yang kita pikirkan selalu bayangan yang terburuk. Dan itulah yang terjadi dalam diri Yusuf dan Maria. Mereka berprasangka bahwa Yesus itu diculik atau mengalami kecelakaan dan bayangan-bayangan buruk lain. Kemudian setelah mereka kembali lagi ke Yerusalem mencari Yesus, bayangkanlah perasaan Maria saat menemui Yesus di bait Allah. Bahwa di sana kita tahu, tadi kita lihat bersama, Yesus duduk bersama para ahli-ahli Taurat, bercakap-cakap dan memberikan pengajaran di usianya yang masih sangat belia, di usia 12. Dan dia di situ dikatakan sangat cerdas, mampu menjawab, memberikan ajaran-ajaran tentang Taurat. Ketika Maria melihat situasi ini, perasaannya sangat campur aduk. Ada perasaan lega, ada perasaan jengkel, dan ada perasaan marah. Dan respon Yesus pun tidak dapat dipahami oleh Yusuf dan Maria. Kenapa dikatakan begitu? Karena Yesus tadi menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Yusuf dan Maria tidak mengerti apa arti perkataan Yesus ini. Namun, saudara-saudari, kisah ini dan khususnya jawaban Yesus ini memperlihatkan bagian hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah yang menggenapi kehendak Bapa.
Ini intinya. Bahwa di sini Yesus ingin menjelaskan, menyampaikan kepada Yusuf dan Maria bahwa hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah yang menggenapi kehendak Bapa. Dan bagi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia adalah penting bertumbuh secara manusia, baik secara fisik maupun kerohanian, dalam rangka mempersiapkan diri untuk pelayanannya 18 tahun kemudian. Jadi semua itu dipersiapkannya untuk pelayanannya di 18 tahun kemudian. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus berjumpa dengan orang tuanya, sikap Maria yang bisa kita tiru, yaitu dikatakan dalam perikop 51, ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Makna perikop ini bahwa Maria itu selalu memikirkan berulang-ulang, selalu menemukan arti dari setiap pengalaman hidupnya. Dia menyimpan semua, memikirkannya, dan menemukan makna dari setiap yang ia alami. Lalu yang terakhir adalah tentang Yusuf. Yusuf adalah orang yang lurus hati, yang selalu memiliki cita-cita ingin membangun keluarga bahagia, tetapi harus dikalahkan demi menjalankan kehendak Allah dengan mengambil Maria menjadi istrinya yang telah mengandung dari Roh Kudus. Dia sebagai laki-laki, sebagai suami, harus melindungi dan menyelamatkan keluarga ini. Seperti kita tahu dalam kisah sebelumnya, bagaimana Yusuf ini harus melindungi dan menyelamatkan keluarga ini dan mengungsi ke Mesir karena dikejar-kejar oleh Raja Herodes. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa kiranya yang bisa kita maknai dari perikop ini? Kita tahu dalam gereja kita selalu ada pesta keluarga kudus. Artinya di sini kita melibatkan 3 orang pribadi dalam keluarga kudus ini sebagai contoh: Yusuf, Maria, dan Yesus sendiri. Penginjil Lukas telah menyajikan kepada kita gambaran indah yang satu disusul dengan gambaran indah yang lain dari sang anak dan kedua orang tuanya. Kita hanya dapat mengatakan bahwa Maria dan Yusuf adalah role model. Bahkan mereka adalah penerima berkat luar biasa dari Allah. Namun, kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tidak hanya keluarga kudus yang dinilai amat berharga oleh Allah. Allah juga menawarkan perlindungannya, berkatnya kepada kita semua keluarga, secara khusus keluarga Katolik. Kita juga diundang untuk berbalik datang kepadanya, sama seperti Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Kita juga mendekatkan diri sebagai orang tua, anak datang kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, sebelum saya mengakhiri perikop ini, di ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Keluarga akan menjadi kudus, sama seperti keluarga kudus, bukan karena jabatan dan kedudukan, bukan karena kepandaian dan keterampilan, bukan karena kemewahan, tetapi karena pertama dan utama penghayatan mereka dalam mencari dan menghayati hidup keluarga bersama dengan Allah, memperbaiki kekurangan yang ada dalam keluarga, dan menguatkan relasi dalam hidup keluarga, sehingga keluarga pun bisa semakin berkembang, semakin besar, dan semakin dekat bersama. Sekian dan terima kasih.